Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak Ibu kepala sekolah, staf karyawan karyawati SMP 11 Ramadhan. Terima kasih mengucapkan semua atas kehadiran, dan di sini kami menyampaikan sosialisasi implementasi budaya positif dari gerakan calon guru penggerak. Kebetulan kami adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pekanbaru. Perkenalkan, nama Andrimar SPD MPD yang bisa Bapak Ibu lihat di layar, dan alhamdulillah saat ini sebagai guru SMP di SMP Negeri 1 Ramdah Pasir Pengaraya. Bapak Ibu yang lebih hormati, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan ini dalam ketentuannya wajib divideokan seperti yang kami sampaikan di awal, dan diikuti minimal 10 orang audien, ya, 10 orang audien. Alhamdulillah kita di sini cukup. Kemarin kami sudah konfirmasi kepada kepala sekolah dan ke Bu Vita juga, ya. Alhamdulillah cukup, maka kami laksanakan di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, ini tidak panjang, insya Allah paling lama hanya setengah jam saja. Mohon ikhlas kita dulu untuk menyimak. Insya Allah akan membawa hal yang positif bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada sebagaimana judul implementasi budaya positif. Apa sih budaya positif? Kita kaji budaya. Budaya itu adalah hal yang menjadi kebiasaan. Apa yang biasa kita lakukan, maka itu dikatakan budaya. Di kampung kita ada budaya, ketika orang meninggal ada seremoninya malam 1, 2, 3, 7, 14, 40 dan sampai 100. Itu budaya di tempat kita. Di tempat lain hanya sampai 40, yaitu budaya di setempat. Atau di satu tempat budayanya menanam padi, ada menerapkan ritual ini itu, apakah pakai panggang ayam, itu budaya setempat. Dan budaya itu tentunya tidak sama dengan budaya di tempat lain. Selain tempat lain budaya, kata orang lain Padang, lain belalang. Nah, kita ini di sekolah, hal apa sih yang harus kita budayakan di sekolah untuk menciptakan, ya, untuk membentuk
karakter anak. Karena bagaimanapun tujuan kita adalah, sebagaimana tujuan pendidikan tentunya mengubah sifat anak menjadi lebih baik. Ya. Anak yang belajar adalah anak yang bisa menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lihat dalam budaya positif ini hal-hal apa saja nantinya yang bisa kita terapkan. Nah, dalam hal ini budaya positif, kalau tadi pengantarnya kata budaya, sekarang budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tak bertanggung jawab. Bapak Ibu, sekarang istilah kita yang kita gunakan murid. Ya, guru ini punya prinsip menghamba kepada murid, bukan hamba dalam arti kata budak atau dalam arti kata kasar ya, tapi di sini menghamba pada murid. Apapun yang kita lakukan adalah demi murid. Ya, kita menilai, kita mengajar, kita melakukan asesmen, ya, dan segala apapun itu kita guru yang selalu katanya didukung dan ditiru tidak hanya di dalam sekolah tapi juga di luar sekolah, maka hal-hal yang sifatnya positif harus kita kembangkan agar bisa ditiru dengan baik oleh anak. Baik, berpihak pada murid, ya, berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini memang satu tantangan yang sangat besar, apalagi di era sekarang yang juga banyak godaan, banyak tantangan kita, apalagi kita mungkin daerah yang mulai mengenal ya sesuatu yang baru, anak mungkin yang sekarang susah diarahkan ya, tapi ini merupakan satu tantangan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk menciptakan budaya positif dapat dilakukan dengan perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma, kalau dulu kita mungkin banyak menuntut anak untuk ini, menuntut untuk itu, ya, yang akhirnya anak kurang kreatif. Kenapa? Karena kita suatu ketika kita tidak menuntut, mereka tidak tahu mau berbuat apa, karena tidak ada tuntutan. Ya, yang seharusnya kita ini menjadi tuntunan. Jadi guru itu tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Ibaratkan anak yang masih kecil kita tuntut untuk menjadi baik. Ibarat anak baru belajar jalan, kita tuntut. Apa sih tuntut? Anak coba belajar jalan. Ya dia baru belajar berjalan, mana bisa berdiri. Tapi kita tuntut, bagaimana ya? Yang kita angkat, ya kita angkat. Gini loh nah, cara melangkah. Ya ini pegangnya begini. Itu bedanya antara menuntut dengan menuntun. Yang kedua, disiplin positif. Motivasi perilaku, ya, memberikan motivasi, kebutuhan dasar. Nanti kita bahas apa itu pembagian dari poin-poin ini. Keyakinan kelas, posisi kontrol dan restitusi. Baik, inilah beberapa hal yang akan kita bahas lebih kurang 20 menit ke depan atau 25 menit ke depan. Perubahan paradigma belajar tadi kami sudah sedikit sampaikan antara teori stimulus respons kepada pendekatan teori kontrol. Yang biasa kita lakukan adalah stimulus respon. Kita berikan rangsangan apa respon anak. Kita suruh dia ini, ada tak respon dari dia? Ini yang biasa kita lakukan. Nah, coba kamu tulis, bapak tulis, mau nggak dia ke depan? Nah, yang diminta sekarang adalah teori kontrol. Bagaimana? Nah, kita tengok di sini. Menurut Stephen Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah perilaku Anda. Namun bila kita tidak ingin memperbaiki cara utama, kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Kerangka acuannya apa? Berarti dasar kita berpijak. Dasar kita berpijak yang mesti kita ubah. Ya, baik. Bagaimana berpikir tentang manusia dan ubahlah paradigma Anda. Ini mengubah kebiasaan kita yang mungkin selama ini kurang baik, ya kita ubah menjadi lebih baik. Kita tengok di sini. Ini biasanya yang terjadi di sebelah kiri dan yang seharusnya ada di sebelah kanan. Kebutuhan kita sama-sama ingin belajar, tapi kenyataannya di kelas ada anak yang nggak mau belajar rempahnya sepertinya gitu. Tapi ketika kita guru matematika ingin anak itu pandai matematika, tapi apakah semua anak bisa matematika? Belum tentu. Yang satu ini pandainya seni budaya, yang satu ini pandainya olahraga. Kalau bidang olahraga dia mantap, tapi di bidang matematika lemah. Bisa saja begitu. Ternyata kebutuhan kita tuh
berbeda, realitasnya itu berbeda, tidak bisa disamakan. Semua orang melihat hal yang sama, ternyata ya lagi-lagi ini memiliki perbedaan. Ya. Baik, bisa kita tengok di sini. Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita tidak bisa. Bagaimanapun pandangan orang pasti berbeda. Berkata orang 40 kepala, 40 pula pemikiran. Gitu ya. Jadi kalau ingin kita sama semua akan sangat sulit. Ya, ini yang harus kita pahami dulu. Konsep dasar ini yang harus kita pahami. Perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Yang menilai buruk itu siapa? Kita kan? Kita yang menilai orang itu buruk. Ya. Tapi adakah kemungkinan di sebalik itu yang sebenarnya itu tidak buruk? Hanya saja kita yang berpandangan seorang itu buruk. Umpama, kalau kita melihat seorang anak yang setiap hari hanya pegang HP, mungkin kita akan berpandangan ini akan tidak ada kerja. Buruk betul. Bisa saja di sebalik itu sebenarnya dia tidak mencari uang, tapi tidak menggunakan tenaga, hanya menggunakan HP-nya, menggunakan gawainya, gadgetnya. Dia tengah berusaha, tiba-tiba dia nanti dapat uang. Ini kok main HP saja kok dapat uang? Ternyata kita tidak tahu apa yang sedang dikerjakan. Iya, perilaku memiliki tujuan dan tidak bisa sama. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini kita guru, kita kan ego, ya. Kita sangat ego. Kamu harus begini. Jadi kita ingin mengontrol anak dengan baik. Tujuan kita kan begitu. Tapi sebenarnya yang mengiyakan itu, Pak, saya mau Bapak begini. Yang mengiyakan itu nanti Bapak atau saya? Pasti Bapak ya, Pak Wid. Pak Wid tolong ini. Kalau Bapak mengiyakan, ya Bapak saya akan lakukan. Kalau Bapak mengatakan tidak, ya tidak akan saya lakukan. Jadi sebenarnya mengontrol itu siapa? Apakah Pak Kepala Sekolah? Tidak. Kita sendiri yang mengontrol diri kita. Ya, kalau saya patuh pada Kepala Sekolah akan saya lakukan. Atau masuk akal yang disuruh itu akan saya lakukan. Ini kontrol diri. Ya, saya bisa kontrol orang lain, Anda sebenarnya tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau berhasil menciptakan yang baru. Kalau gagal, ya kita menciptakan pemulihan ya, bukan pemulihan baru. Kita cari solusi yang biasanya apa? Win-win solution. Tak bisa kita terlalu anak keberpakan. Harusnya kan begini. Karena kamu nggak beginilah makanya ini jadinya. Kita ini akan menjatuhkan. Di rumah pun kita begitu. Kalau kamu begini, ya inilah jadinya. Ya sebaiknya tidak begitu ya. Menurut teorinya, ya kita coba cari solusi baru bagaimana sih. Ya, ibarat kalau kita buka Google Map, udah kelewatan simpangnya, Google Map-nya akan mencari jalan lain, bukan menyalahkan kita. Dia akan cari jalan lain yang bisa ke tujuan kita tadi. Jadi bagaimana tujuan itu tetap tercapai. Baik Bapak Ibu, tujuannya ya mengontrol diri, tujuannya menanamkan motivasi pada murid menjadi orang yang mereka inginkan. Kita tidak mungkin menyamakan semua. Anak tidak semuanya ingin jadi pejabat. Anak tidak semuanya ingin jadi petani. Kita saja sekarang pasti berbeda. Tidak semua anak ingin jadi guru. Ya, pun tidak semuanya ingin jadi pengusaha. Ya, jadi bekerja, kita berbeda di masing-masingnya. Sekarang bagaimana kita menggali, memberi motivasi, menggali potensi mereka. Kita semuanya punya bakat, hanya saja menggalinya siapa? Tugas guru menggali potensi itu. Anak pasti ada yang kreatif, disuruh membuat anyaman pandai, tapi disuruh aljabar bingung. Ya. Nah, jadi kita dengan nilai kita masing-masing, dan ini kebiasaan kita. Ternyata kalau mungkin di kurikulum sebelumnya kita menemukan bagus memberikan atau baik memberikan hadiah penghargaan. Kalau anak dapat menjawab, kita beri hadiah ini. Ternyata ada akibat di sebalik itu. Ketika anak tidak diberi hadiah, dia tidak mau. Ini fenomena yang terjadi. Nggak mau, tapi nggak ada hadiahnya. Atau saya mau jawab kok, tapi nanti ada hadiah nggak? Ternyata ini akibatnya. Efek buruk yang selama ini kita beri hadiah. Ada disuruh tampil,
pakai kasih hadiah tak permen tak apa gitu kan, biasa kita kemarin disuruh gitu ya, tapi ternyata muncul efek baru. Iya, muncul ini kalau nggak ada hadiah dia nggak mau tampil lagi. Dan ini penyakitnya ternyata, maka di sini di dalam bergerak hal ini kembali kita hilangkan. Ya, ternyata tidak positif. Kita lanjut. Ini motivasi kita bertindak, melakukan sesuatu, kita punya motivasi. Mengapa sih saya harus melakukan ini? Mengapa saya harus begitu? Ternyata di sini pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ada orang yang ingin keluar dari zona nyaman, ya, makanya dia punya motivasi. Atau ingin menghindari hukuman. Biasanya gini, ada paling nggak ada, supaya apa? Pelepas tanya. Berarti kita sedang menghindari hukuman, pelepas tanya. Ya, kita menghindari hukuman saja. Pokoknya nggak ada bikin dah, aman. Ya. Di rumah kita nggak masak ulang. Padahal lagi nggak boleh dulu. Pokoknya kalau masak, orang makan ya itu seorang. Akhirnya gimana? Nggak kemakan juga jadinya gitu. Mendapatkan imbalan yang tadi yang kami tugaskan, ya. Kita lanjut. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, ini sebenarnya yang menjadi tujuan kita. Menjadi diri sendiri. Nggak bisa kita paksakan, terlalu memaksakan. Tinggal kita sekarang menggali potensi ini, anak ini kemana tujuannya, arahnya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita cepat. Jadi ini kalau dulu pakai spare bender cepat, kalau sekarang pakai travel gitu kan. Lewat jalan pun tak mau lewat Minang, masuk lewat sekarang ada jalan tol. Namun bila kita tidak ingin memperbaiki cara utama kita, tak bisa tidak. Kesenangan, semuanya pasti ingin kesenangan. Ya. Punya kemarin Pak Adi gaji 400 nggak mau Pak Adi, tapi gaji 1.500 mau, kenapa? Ya senang ya, kan gitu. Siapa yang tidak senang dari gaji lebih besar? Tak ada, paling semuanya senang. Baik, cinta dan kasih sayang, semua orang butuh ini. Tidak ada tidak butuh. Ya. Kebebasan, tidak mau terikat. Penguasaan, penguasa, pasti kita mau. Sebisa mungkin ingin jadi penguasa, apalagi laki-laki. Laki-laki ini sifatnya ingin dianggap, selalu dianggap pahlawan. Suami ibu di rumah, laki-laki kita adik, abang, laki-laki selalu ingin dianggap pahlawan walaupun dia tidak berbuat apa-apa. Dia selalu ingin dianggap pahlawan. Nah, ini penguasaan. Dan yang paling utama adalah bertahan hidup. Mungkin kesenangan bisa kita pinggirkan dulu, asal kita bisa bertahan hidup. Ini intinya. Cinta dan kasih sayang sedikit mungkin kita kesampingkan, yang penting untuk kita bertahan hidup. Kalau kan mati loh di rumahnya, cita-cita lah itu. Ini ya beberapa contohnya, kebutuhan bertahan hidup, kesehatan, makanan, dan yang saya jelaskan tadi. Kita lanjut. Nah, ini posisi kontrol restitusi yang mungkin istilah baru yang kita kenal ya. Posisi kontrol seorang guru. Kita bisa menghukum, bisa kita tanamkan nilai takut kepada anak, ya, lalu kita hukum. Tapi efeknya yang kita khawatirkan, ya, yang kita khawatirkan, anak melakukan sesuatu hanya karena takut dihukum, bukan karena kesadarannya. Kan intinya tadi menumbuhkan motivasi diri, semangat diri, ya. Baik, ini patuhi aturan saya atau awas. Kerjakan ini, kalau enggak awas seperti itu. Pokoknya besok tugas matematikanya harus selesai. Kalau enggak awas enggak usah ada masuk. Asal ngerti bu, masuk kan? Wandi dulu bentarnya. Masih ada? Masih ada. Nama-namanya nih, domain gua masuk kan? Jadi so nanti ya malah senang hatinya masuk. Kita salah. Nah, ini yang seharusnya posisi pembuat merasa bersalah. Kok bisa? Ya, kamu sadar nggak kalau kamu bersalah?
Ketika dia menyadari bahwa dia itu salah, ya, biasanya guru bersuara lembut, hening, tetapi orang lain merasa tidak nyaman. Karena tahu apa? Karena dia tahu dia bersalah. Orang yang bersalah pasti tidak nyaman. Ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pada posisi ini murid mendapat penilaian buruk tentang dirinya. Artinya apa? Dia sendiri yang menyadari. Ini yang caranya, ya. Teknis di lapangan bagaimana Bapak lah, bahasanya bagaimana. Tapi kita menyadari bahwa menumbuhkan kesadaran kepada anak bahwa dia melakukan kesalahan. Bagaimana dia ingin memperbaikinya, ini nanti kita tengok dalam restitusi, namanya segitiga restitusi, ya. Baik. Nih, baik. Posisi teman, kita bisa menganggap siswa sebagai teman. Kalau mana lebih dekat kita ke siswa, ketika dia kita anggap teman, atau ketika kita anggap dia orang yang harus menerima apa yang kita sampaikan? Mana yang lebih dekat kira-kira? Pasti lebih dekat ketika anak itu dianggap teman. Ya, ketika dianggap teman, ya dia enak aja gitu kan, ya dekat kawin apa tuh? Oh, Pak ini buat orangnya. Nah, akan ada harus pandai kita menjaga batasan. Jangan sampai dianggap teman sebaya, kan gitu. Ini teman bergaul atau teman sebaya. Iya. Jangan istilahnya kita kehilangan jati diri kita sebagai seorang guru. Arti dalam sebagai teman ini berusaha kontrol murid dengan pendekatan yang dekat. Kita akan ini nggak terlalu jauh, anak tidak takut, maka anak ingin curhat. Bapak, Ibu pernah murid curhat nggak ya? Saya pernah masalah pribadinya, ya curhat ya begini, ya. Enak. Ya. Jadi dia mempercayakan kita sebagai seorang temannya. Ya, baik, sini maksudnya Pak ya. Kemudian memantau ya kita pasti ada sanksi, ada konsekuensi ya terhadap apa yang telah dilakukan. Manajer kalau kita kan kepala sekolah. Tapi kita juga manajer siapa? Murid. Kelas, kita lah manajernya, kita yang mengatur. Manajer kenapa mengatur? Ya kita yang mengatur. Baik, apa yang kita yakini? Ini. Apa yang kita yakini? Kita temukan keyakinan kelas. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Kita tengok. Keyakinan kelas. Pak Bu, aturan di kelas siapa yang buat? Siapa Bu? Guru. Peraturan kelas yang buat guru. Yang menjalankan siswa. Lah yang buat siapa, yang jalankan siapa? Ini maksudnya. Yang buat guru, yang menjalankan murid. Akan terjadi apa? Perlawanan, pertentangan. Nah, yang baiknya bagaimana? Keyakinan kelas. Mengapa harus ini? Mengapa harus ada peraturan kelas? Ketika peraturan itu kita yang buat, maka kita juga yang akan melaksanakannya. Kalau kita tidak lakukan, otomatis kita akan merasa bersalah sendiri. Kalau orang lain yang buat peraturan ini, lope itu berarti ya, dan maunya tidak. Peraturan itu sama-sama kita tegak. Umpama di sekolah lah, Bapak kepala sekolah sebagai manajer sudah diputuskan bahwa kita masuk jam 7.30. Sepakat, Ibu? Sepakat. Baik. Kalau nanti lewat jam 7.30 kita datang, wajar nggak kepala sekolah manggil kita? Wajar. Kan kita udah sepakat jam 7.30 hadir. Ibu hadirnya 4 hari, dan 2 hari masuk. Nanti dipanggil kepala sekolah, jangan salahkan kepala sekolah. Kan kita udah sepakat Ibu masuknya 4 hari. Gitu ya. Nih, keyakinan kelas ini di kelas. Nilai-nilai kewajiban universal yang disepakati secara tersirat menekankan pada keyakinan seseorang untuk memotivasi dirinya dari dalam. Artinya Bapak Ibu, kita di kelas kita sepakati. Kalau saya di kelas saya buat pelajaran bahasa Indonesia, sepakat buku bahasa Indonesia harus 3. Latihan, catatan, PR. Sepakat semuanya. Besok kalau saya tuntut, Pak, bukunya nggak ada sama Bapak. Berapa buku sama Pak? 1 Pak, buku latihan. Kan masih ada PR, kan masih ada catatan. Lupa Pak bawa. Siapa yang salah? Kan sudah tidak saya lagi.
tidak kita lagi. Ya, atau kesepakatan, permisi berapa orang bolehnya berapa menit. Pernah kita sampaikan, kamu boleh permisi berapa menit, kita sepakati. Kalau tidak nanti dia masuk sampai 15 menit, kita sepakati 5 menit. 15 menit dia masuk, kawannya lain kira-kira ngomong nggak? Lambe dia nggak masuk. Aku dalam poin dia cuma tahan dulu. Ya, pasti dia kan diomelin mungkin nanti sama temannya. Akhirnya menumbuhkan kesadaran, oh kawan itu tidak mau permisi nanti. Ya, yang wayahnya begitu, wayah rupanya bukan permisi gitu. Cabut langsung. Ya, itu penyakitnya. Baik. Ini motivasi dari dalamnya keyakinan kelas. Ini kita bentuk Pak sebelum belajar atau kalau saya di awal semester. Ya. Ciri-ciri keyakinan kelas ini Bapak Ibu boleh baca sendiri bahwa keyakinan itu pertamanya adalah kita sepakati bersama, itu kesepakatan bersama di kelas antara kita dengan murid. Waktu masuknya, waktu istirahatnya, waktu permisinya, atau ajuan aturan tunjuk tangan, atau berapa kali boleh tidak membuat PR. Kita kan ada peraturan. Sekali buat pelanggaran poin mungkin sekian. Ini hanya dipanggil kepala sekolah, atau besok harus dipanggil orang tuanya, dipanggil datang ke sekolah. Ada skornya sekian mungkin akan dipindahkan atau harus dikeluarkan. Kita ada peraturan seperti itu biasanya. Dan hal seperti ini ya pasti kita sampaikan, dan kalau dalam akreditasi akan ditanya, bahwa ini aturan ini pernah disosialisasikan. Artinya apa? Kenapa harus disosialisasikan? Supaya kita ngambil kesepakatan bersama. Ya, jadi jangan sampai kami tidak pernah tahu aturan itu Pak. Kok tiba-tiba sekarang ada? Anak kami tidak dapat rapor, kenapa? Anak kami tidak naik kelas, kenapa? Ada bapak libur sampai 20 hari. Tak ada aturannya, tidak boleh naik sampai libur 20 hari. Ada ini, tapi nggak pernah tahu. Ya memang belum sih kami sosialisasikan lagi. Ya mungkin sesuatu yang belum kita sosialisasikan tidak berlaku. Ya, baik. Membuat ini kami sudah jelaskan tadi. Kita sepakati bersama kepada anak. Ya, kita tuntut anak, kita minta anak untuk membuat apa sih yang dia mau. Kalau yang dia minta kita sepakati, maka dia wajib untuk melaksanakan. Seperti ini, mempersilahkan warga sekolah bercurah pendapat keyakinan kelas yang dia sepakati. Mencatat semua masukan pada murid, ini yang dia catat itulah yang kita ambil nanti. Ya, susun keyakinan kelas. Kita susun, tentunya tidak semua harus kita saring juga. Ya, kita pilih bersama yang bisa kita terima bersama. Tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, ditempelkan di dinding. Biar bacanya terus tiap hari. Permisi 5 menit, ke toilet 5 menit, atau masuk tidak masuk harus ada surat tertulis. Nah, kita di sana sekarang begitu Pak. Tidak boleh izin lewat WA. Murid ya, bagi murid. Tidak boleh izin lewat WA, harus surat tertulis. Iya, dua-dua, WA juga. Iya. Bukti fisiknya apa? Karena WA kita sementara sudah terhapus, sementara suratnya, dan kita juga melatih literasi kepada anak. Karena bahasanya bisa kita tinjau, nanti semua guru bisa baca. Ya, bahasa sekarang kan anak, surat izinnya itu hancur-hancuran gitu ya. Nggak tahu kemana tujuannya. Baik, ini segitiga restitusi kita jelaskan di dalam langkah-langkah ini. Ya, ini tadi. Dan segitiga ini kita jelaskan dalam langkah-langkah. Ini ketika terjadi kesalahan pada anak, ketika anak berbuat salah. Ya. Tadi kita sudah munculkan keyakinan kelas atau kesepakatan bersama, itu keyakinan kelas. Kesepakatan bersama. Maka di sini kita menstabilkan identitas, menyadarkan apa sih yang telah dia lakukan. Sadar tidak? Kalau Bapak kita katakan ini, kalau yang datang api, kita tunggu dengan api, padam atau tidak? Tidak, malah tambah besar. Anak yang sedang emosi, Pak Win datang, ketemu Pak Mo. Itu yang akan datang, ya. Tapi kalau yang datang api,
kita tumbuk dengan air, insya Allah artinya padat. Ya, begitu. Validasi tindakan yang salah. Coba, apa yang kesalahan yang telah kamu lakukan? Atau sadar tidak bahwa itu salah? Walaupun mungkin volume kita akan berbeda sedikit, ya, atau penyampaian sekolah yang sana dengan sekolah sini, karena tipikal anak kita juga berbeda. Kita sadari itu. Tipikal anak kita memang berbeda. Ya. Tidak sama, semua sekolah tidak sama, tapi akan ada timbal baliknya apa yang harus kita lakukan atau tingkatan seperti apa, level apa. Nah, ibarat makan apa tuh? Somai apa tuh? Yang pakai level 1, level 2 berdasar. Mungkin kalau sekolah kita ini harus agak levelnya mungkin entah level 5 gitu ya. Kalau di luar mungkin level 2 bisa jalan. Kalau di sini harus level 5 nih Pak, agak tinggi. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Ini bahwa dia bersalah, maka apa yang harus dia lakukan? Kita paling payah sekarang mendapatkan anak yang mau berkata 3. 1, kata maaf. 2, kata tolong. 3, kata terima kasih. Paling payah sekarang. Ya, malah Pak, ambil kamu dulu situ Pak. Coba pakai kata tolong. Ini anak saya. Mereka di rumah harus pakai kata tolong kalau tidak boleh cakap langsung. Pak, nanti belikan ini. Tidak boleh. Pak, tolong belikan ini nanti kalau bapak pulang. Langsung gitu. Ya. 1 tadi maaf, 2 tolong, 3 terima kasih. Setelah kita bantu, terima kasih Pak. Kita anak kecil pandai kita ngomong gitu Pak. Dan kasih uang, bilang apa? Udah besar anaknya nggak ngomong begitu lagi. Ya, kalau kecil mana pandai kita ngomongnya. Aci, gitu. Aci. Pakai ngomong itu kita aja, tapi udah besar nggak mau kita ajarkan itu lagi. Ya mungkin ke depan bisa kita perbaiki ya. Baik, lanjut. Nah, ini tadi segitiga restitusinya. Segitiga, ya, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, validasi tindakannya, dan menanyakan keyakinan. Apa contohnya ini? Menstabilkan identitas setiap orang, ya kita sadarkan. Ya, mungkin kamu kan tadi penasaran kan apa yang ada di situ, makanya kamu wajar, itu biasa itu. Akhirnya dia stabil. Kalau langsung kita gitu jantungnya kan, kalau biasa itu lah. Ini anak jatuh biasa. Aku takut marah ayah kalau aman di sini dulu. Kita ngomong apa tadi? Tahu. Kalau belum mau baca dulu. Jadi kita berusaha menenangkan. Ya, kalau kita takut-takutin Allah, lah yang aku jantung menang-menang aku baru kan tambah tentukan lah dia. Ya, validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, kalau tadi anak mau ini pena kawannya diambil gitu ya. Coba, kira-kira tindakan kamu yang sebaiknya apa sih? Apakah boleh mengambil itu? Kalau punya kamu diambil kan? Ya, kita mengembalikan sebenarnya kesalahan itu, menyadarkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Ya. Keyakinan kelas apa itu? Kita sepakati keyakinan kelas tadi, kembali kepada keyakinan kelas. Kalau kita mau melakukan kesalahan, apa nanti konsekuensi? Kan udah kita sepakati. Kalau udah sepakati dia nggak akan nolak. Ya, bawa tanah hitam, ibu. Aku potong ngambil pena sebuahnya. Tanah hitam sekarang, kawannya, ona kawan pakai tanah hitam ya. Levelnya nggak ada gitu. Ya, keyakinan kelasnya sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini hal-hal yang kita bentuk, kita tanamkan kepada anak. Ya, insya Allah bisa kita selesaikan. Biasanya kan kalau udah masuk foto-foto itu kegiatannya akan segera kegiatan foto-foto. Baik, dokumentasi keyakinan kelas ini yang sudah diterapkan di sekolah sana. Bapak Ibu, tadi kita minta anak itu membuat apa yang dia mau.
Kesepakatan seperti apa yang mau? Nih, lalu kita tempelkan. Oke, kita pilih si A maunya seperti ini, si A mau seperti ini. Lalu kita kumpulkan, ya, kita kumpul dari sekian 30 anak, pasti ada nanti yang sama. Ya. Saya mau seperti ini, Pak ini mau seperti ini. Kita kumpulkan dan kita apa istilahnya rekap, kita rekap, ya. Kita sosialisasikan, ya. Oh itu balik contohnya, mohon maaf. Harusnya sosialisasi dulu, baru kita minta keyakinannya. Baik. Setelah itu, ya, masih sosialisasi. Ini menjelaskan juga bagian dari sosialisasi tadi tentang keyakinan kelas. Ya. Menyampaikan, nah inilah kesepakatan yang diambil dari apa yang ditempelkan tadi. Satu, menghargai dan menghormati guru, menghargai, menyayangi teman, menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu. Boleh ini Pak ditambah. Ya, datang tepat waktu, umpamanya jam 7.30 atau 7.15. Meminta izin dengan guru jika keluar kelas. Banyak anak tiba-tiba tuh, mana saya tadi keluar Pak? Kapan dia keluar? Tadi pas Bapak nulis, pas Bapak balik. Ya, makanya salah satu halnya ketika kita di papan tulis, di depan papan tulis, kita tidak boleh menulis itu begini. Kita tahu kita ngapain anak-anak. Salah satunya itu, makanya harus menulis itu agak menyamping begini. Ya. Kalau perlu tengok pintu itu kan. Kalau siapa lewat itu kita tahu. Anaknya suka mencuri waktu. Ada pas kita gini pun kan apa ini udah kawan kita. Ya. Ketika membalas, yang korban yang kita salahkan, padahal dia duluan. Nih, meminta izin, berkata sopan dengan siapapun. Ya, kalau udah foto-foto selesai. Ya bagaimanapun kegiatannya ujung-ujungnya foto-foto. Baik, Bapak Ibu, kira-kira dari apa yang saya sampaikan, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa. Dan ini sebelum kegiatan ini kita sudahi. Mungkin ada yang mau ditanyakan bagaimana budaya positif ini penting kita terapkan. Intinya adalah budaya positif itu adalah menerbitkan satu yang harus kita sepakati bahwa anak lahir dengan bakatnya masing-masing. Kita guru menggali potensi apa yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, motivasi untuk menyadarkan dirinya. Kita menuntunnya, bukan menuntut. Ya, kalau kita selalu menuntut, maka akan tumbuh nanti perlawanan, atau ketika tidak terkabul, kita sakit hati. Ya, yang kita tuntut tidak terkabul, kita sakit hati. Tapi kalau kita menuntun, ya kita melihat ada perubahan, kita semua. Asal ada perubahan pada anak, pasti kita semua. Ya, tidak menjadi beban yang mendalam. Kalau kita menuntut di rumah, pokoknya aku menuntut, pokoknya kan omeh 5 omeh, itu nanti gol kayak gini. Kita menuntut, ya. Tapi kalau menuntut mungkin kita lebih mengarahkan. Kalau ada coki bangun, pakai isikan jadi kok lagi apa Malaysia. Tapi setengah omeh begitu dia gini jadi berarti ada perubahan. Yang dulunya kosong, jangan langsung minta 5 omeh. Bisa kawan pada ini. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya, dalam hal mengembangkan budaya positif, keyakinan kelas ini yang penting kita. Di sekolah pun begitu nanti, kepala sekolah sebagai manajer, ya pemantau, atau manajer dan sebagai pemantau. Setelah kita sepakati berjalan, nah, kita tugas sekolah-sekolah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan, kata-kata yang salah yang kurang bisa terima, mohon maaf. Apakah yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan spesial terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk hadir di sekolah ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.